pencinta Mujaidah Asmaul Husna. Hari ini perjalanan menuju Rakor merangka Mujaidah Asmaul Husna yang nanti akan diadakan di Magelang, dan hari ini Rakor di Karangbunyung bersama rangkaian Bunyai Sal. Dan ibu-ibu dan alhamdulillah kita menuju Karangbunyung Sidarja. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wa sholatuhu wa salamu li habibillah wa rasulillah wa li alihi wa ashabihi wa lil anbiya'i wal mursalin wa li syuhada'i wa tabi'in wa lil ulama'i wa syahidin wa lil muslimin wal muslimat wa lil mu'minin wal mu'minat wa li sa'iril malaika madamatil ardu wa samawat. Salli ya Rabbi ala Muhammad wa ala Ahmad wa ala Hamid wa ala Mahmud wa ala Ali wa ala Wahid wa ala Ma'in. Salli ya Rabbi li Hasirin wa Hafidin wa li Toha wa li Yashin wa Tahirin wa Mutahirin wa Tahirin. Salli ya Rabbi ala Sayyidin wa Rasulin wa Nabi Rasulil Rahmati wa Khairin wa Jami'in wa Muqtadir. Salli ya Rabbi li Muqamin wa ala Rasul ya Rabbi li Mudashirin wa Mujamilin wa Abdillah wa Habibillah wa Syafiyillah wa Najiyillah wa Kalimillah wa Salili Khatamil Anbiya wa Salili Khatamil Rusuli wa li Muhyin wa li Muhsin wa Mudakirin wa Nashirin wa salli ala Mansurin Nabiyir Rahman Nabiyir Taubat wa ala harisil malaikum wa ma'lumin wa syahid. Salli wa mujidin wa mujahid wa habiyin wa mafuin wa waliyin malik. Salli ya Rabbi li qawiyin wa aminin wa mamunin wa karimin wa mukaramin wa makinin wa matinin. Salli ya Rabbi li mu'minin wa muhamilin wa wasulin di kuatin di kurmatin di makanatin di masin. Wa salli ala di fadlin wa muhamin ni'matillah hadiyatillah qurratil wusqa. Wa salli ala syiratillah wa ala syiratil mustaqim wa zikrillah wa sayyidillah wa bismillah. Wa
hadihi natawakkalan wa niyatuna lillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma ta'ala bil Qur'anil karim a'udzu bika minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Bapak Haji Muhammad Sunan Bandi, guru kita semua, Ketua Majelis Hikmah Al-Asmaul Husna Kabupaten Cilacap yang kami taati, yang kami hormati, yang kami cintai dan yang kami banggakan, kepada segenap penasehat Majelis Hikmah Al-Asmaul Husna yang kali ini sedang menjadi tuan rumah, Bapak Kiai Qosimin yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Jenderal Arifin yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus Majelis Hikmah Al-Asmaul Husna periode 2022-2027 yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu sekalian, siang hari ini, sore hari ini, Allah masih mempertemukan kita dengan tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya yang sudah kita baca dalam doa Asmaul Nabi barusan, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya selagi kita masih hidup sekarang hingga kita meninggal nanti. Selagi kita masih berada di alam dunia hingga kita masuk ke alam kubur, hatta kita semuanya masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama kami ingin mengucapkan selamat datang kepada segenap pengurus Majelis Hikmah Al-Asmaul Husna Kabupaten Cilacap. Selamat datang di Karangpucung, kami sebagai tuan rumah, Bapak Kiai Qosimin, Bapak Haji Jenderal Arifin, saya beserta rekan-rekan sangat bangga dengan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Acara kali ini sudah kami direncanakan bersama Saudara Sekretaris II, bahwasanya semenjak terbentuk kepengurusan yang baru untuk periode yang sekarang, ada keinginan dari beberapa rekan-rekan untuk bisa mengejawantakan atau membuat program selama satu periode yang sekarang itu mau seperti apa. Jadi kalau kita ingin berubah menjadi lebih baik, jangan berubah menjadi tidak lebih baik. Ya, ayo kita sama-sama kita berusaha untuk menjadi naik kelas dari periode yang sebelumnya yang memang baru cikal bakal, baru trukah yang masih sangat sederhana. Untuk itu Saudara Muhammad Taufik Hidayatullah sudah menyusun draft, dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah membaca ini. Sudah? Ibu-ibu sudah dibuka di file PDF? Sudah. Ya, sebab kaitannya kalau misal bahasa seriusnya hari ini mau musyawarah kerja atau rapat kerja, draftnya sudah dibagi. Kalau sudah dibaca cepat, nanti saya sama Pak Pinuklis tinggal ketok rambu bagi ini. Ya, coba dibuka, yang belum membaca silahkan dipelajari. Itu sebetulnya tidaklah berat atau tidak susah, karena semuanya itu ada target seumur periode pengurus yang sekarang, berarti 5 tahun. Tahun siki urung tahun ngarep urung bisa menik ngarep maning. Oh sampai urung baik orang. Nah, kan enak seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Jadi pertama nanti untuk mengawali musyawarah kerja atau rapat kerja sore hari ini, kami mohon untuk dibuka seperti kebiasaan kami di Karangpucung. Tadi kita sudah membacakan Asmaul Nabi sambil menunggu kedatangan Ibu Yuli beserta seluruh rombongan dan rekan-rekan yang belum hadir.
Saya mohon kepada Ketua MKH Kecamatan Majenang Bapak Haji Abdul Hamid Hasim sebelum pidato iftitah dari ketua kita untuk bisa mengawali musyawarah kerja sore hari ini dengan membaca mujadah Al-Asmaul Husna. Nggak usah banyak-banyak, cukup 3 kali tapi nanti cukup. وإلى حضر سيدنا والذي مكن بنا بصر الله العشرة الشفقة لرسول الله الشاذلين لحضر لك رسول الله وأوصلي وأغفر لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين إلى الله آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ورسوله ومغفوره والجنة علينا والمسلمين أجمعين من شر عظيم وخير بريها بريها اللهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ومشايخي ووالدي السنين والمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بدانا والحمد لربنا والصلاة والسلام لنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مسجودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مبين يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا عليم يا خبير يا باسط يا خفير يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عليم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا مجيب يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدر يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا سواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مليك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا منيب يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي
Ya Rashidu ya Sabur Azza Jalalihu Ya Allah ya Rabbana Maksuduna ridhoka Matlubuna dunyana wa ukhra Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhim ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabil ya Basit ya Khabir ya Rafi ya Mu'id ya Mudin ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Hakim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hamid ya Muqit ya Hasib ya Jadid ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasir ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Muqi ya Muhib ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mu'ahad ya Awwal ya Akhir ya Muhid ya Batin ya Wali ya Ali ya Baru ya Tawwab ya Muttaqi ya Afu ya Rabb ya Malik Malikul Mulki ya Jalali wal Ikram ya Musib ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Allah ya Nabi ya Ya Wali ya Rashid ya Sabur Azza Jalla Dhikruhu ya Allah ya Rabbana Tamatuluna Luna Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Mu'min ya Aziz ya Jabbar Kabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Khabir ya Basir ya Khabir ya Rafi ya Mu'in ya Mudin ya Sami ya Bashir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Ali ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Habib ya Mu'min Asma'il husna Ighfir lana dhunubana Wali walidina wa dzurriyyatina kafir anna sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan shalihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa shakhi arsadana daima hayatina ila khairi kharina ani syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran ilnal muna balil maqasidana wardi hawa walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Ola Khalili Rahman wa alihi wa sahbihi ilal akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti beliau akan memberikan prolog atau komentar sebelum kita nanti serius kata-kata kayak gitu. Kita akan melakukan serius teman. Jangan terlalu serius, masalah spiral-spiral kalau serius seperti stres. Terima kasih kepada beliau dan para Bapak Kiai Haji Lutfi Sultan Bandi. Kami persilahkan secukupnya. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi amarna bil ahsaha wa kama qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman wa man ahsaha dakhala al-jannah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, para adik, para ikhwan, para jenis sepuh semua pecinta Asmaul Husna, al-Khawas Kiai Abdul Hamid Hasyim, Kiai Atep Jamaluddin, Kiai Zaid Al-Arifin, dan seluruh para pecinta Sunnah, pengurus MKH dan Cilacap, yang semoga dirahmati, diberkahi, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah.
dikhususkan oleh Allah. Kalau ingin ijabah ya dengan asmaul Husna. dikhususkan. Lillahi asmaul husna fad'uhu biha. Oleh karenanya orang yang mau syiar asmaul husna itu dimudahkan oleh Allah. Terbukti kita baru beberapa tahun sudah diiringi oleh kelompok yang lain. Sudah diiringi oleh pihak yang lain. Mumpung aja nang masjid dari mangkat dari mangan ora gelem. Atuh-atuh bayar barang iku kepada mangkat. Diiringi. Oh, enggak tahu asmaul husna dilawan. Oh, ini langsung asma Allah masalah yang diperjuangkan ini asma Allah. Jadi enggak main-main, Allah langsung menolong kita. Allah langsung yang menggerakkan hati umat. Allah juga yang membelanya. Jadi ya Allah juga yang akan memberikan kekuatan untuk kita. Oleh karena itu kita kalau ada sebagian yang lagi kurang bahagia ya kita hadapi saja dengan bahagia. Jangan sampai kan nggak bahagia, dibuat nggak bahagia kan melas gitu. Kalau tidak bahagia ya kita bahagiakan mereka lah. Mungkin karena belum merasakan nikmatnya asma. Bapak Ibu yang dimaksud Tuhan, terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama pada Haji Adab Sabaluddin yang telah menyediakan segala-galanya di tempat ini. Mudah-mudahan keluarga Adab selalu senantiasa diridhoi diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih berat saudara sekalian, pengurus MK Haji Cilacap, subhanallah. Saya yakin jenengan jadi alasan sibuk jadi lu kena jadi. Pasti sibuk pasti. Dengan alasan lu bisa. Yang jadi bisa alasan. Tapi karena jenengan mengutamakan ini, kesibukan yang lain dialihkan untuk waktu yang lain. Jadi kalau tidak sibuk, oleh Bapak lupa, kalau kapsul kamu lagi nampak dibilang-bilang bedulan bukan? Apa kira ini? Jadi saya kira semua orang sibuk, tapi karena begini asmaul husna dengan rela. Mudah-mudahan kerelaan dan jenengan karena dalam rangka membesarkan asmaul akan senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala halnya. Yang kedua, memang ini MK Haji Cilacap setahun ini anggap saja ini baru ada. Karena periode 5 tahun yang lalu dianggap baru cukup uji coba, baru terbuka demi lahir sehingga baru bisa keluar. Nah, ternyata kelahirannya cepat sekali berkembangnya, bongsor ya. Sangat bonsor, baru 5 tahun sudah hampir, kalau saya kalkulasi hampir 48.000 jamaah sekabupaten Cilacap. Besok kita bisa lihat di Jelang tanggal 26 akan dihadiri oleh Syamjad. Ya, kalau bisa seluruh pengurus MK Cilacap juga ikut menghargai ya, ikut mengayu bagi akan kerawan pimpinan pusat kita. 26 Februari ini di alun-alun Majlah. Ini akan mujahadah tingkat kabupaten bagian barat Jawa, Mancung, Jaya Luhur, Wanareja, Majnah, Cimbok, Ujung, Jawa, Mancung itu Pak. Kawan-kawan. Ya itu saya lakukan hari ini Cilacap ini agar tersusun program dengan baik. Sesuatu yang hak tidak diatur dengan baik, tidak diperhati dengan baik, jadi dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun dengan rapi. Al-haqqu bila nizam yaqtidul batil bil nizam. Kebenaran sesuatu yang hak yang benar tidak diatur dengan rapi, tidak dimanage dengan baik, akan dikalahkan oleh kebatilan yang termanage dengan baik. Kenapa Garong sukses? Karena mengatur bagus. Karena ya, berikut ini ya, itu karena ya, gitu. Jadi karena ada manage yang baik, sukses senang kali pun batil. Tapi kalau barang bagus orang dimanage dengan maka sudah disusun beberapa draft terkait dengan rencana-rencana organisasi kita. Sudah disusun oleh sekretaris ya tentang jangan Pak Lamis pada maca kayak ini. Ampun. Rumit banget. Kalau rumit buka. Ya dibuka kayak apa isi. Dan tadi sini ada beberapa hal, antaranya ada tata tertib, ada kaitannya dengan masalah tugas dan fungsi pengurus, terus program kerja. Nanti
Nanti kita akan lihat dan kita baca bareng, kemudian kita setujui bareng. Kalau ada yang kurang kita tambahi, yang kelebihan kita kurangi. Ada tata kerja organisasi, program kerja dan SK MKH. Panjenengan kemarin bisa dilantik, ini SK-nya sudah siap. Nanti jenengan bisa mengambil satu-satu, dimasukkan dalam figura. Saya harus Baru sebagai tiket masuk surga. Tiket masuk surga. Ini nggak semua orang dapat kayak gini masalah ini. Di kabupaten ada 50 berapa orang nih yang dapat kemarin itu di luar itu. Monggo nanti sekalipun Pak Taufik belum hadir bisa dimulai oleh sekretaris Pak Jadab untuk melanjutkan program ini, membahas tentang materi rapat kerja pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dalam rangka bersama-sama mengusahakan masyarakat Asmaul ini langkah-langkahnya diridhoi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang selalu mepet, kita kesempatan kalah. Ayo kita rembukan bareng demi sukses dan kebesaran keberkahan Kabupaten Cilacap. Terima kasih atas segalanya dan saya mohon maaf bila ada kekurangan. Allahumma fiqillah warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi rapat kerja 1. Kini ditulis materi rapat kerja 1 apa rapat kerja 2? Apa betul? Sudah dibuka? Sampun. Ya ini jadi Mandalika bocah nom pakai HP. Sudah ketemu semua, sudah masuk semua? Belum? Jadi sebelum saya membahas satu-satu, bahwasanya ada batasan yang disampaikan dengan visi dan misi MKH Pusat. Jadi nanti programnya yang tidak sesuai ya nggak usah kayak gitu. Visi dan misi MKH sudah pada paham semua ya. Visinya apa? Bapak disuruh masih ingat kan? Visi MKH itu apa? halaman terakhir dibuka. Itu ada visi dan misi. Visinya adalah mewujudkan hidup di dunia sejahtera dan di akhirat sejahtera dan selamat dari api neraka. Kalau slogannya MKH Masuk surga. dunia makmur jaya, akhirat masuk surga. Nah kan mirip visinya. Ini yang di surat keputusan halaman terakhir ada visi. Kemudian setelah visi ada misi. Artinya bagaimana untuk mensukseskan visi itu kemudian dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang harus kita lakukan melalui misi namanya. Caranya kepriwe? Nah, pengen sore. Caranya nganggo misi. Ya. Di situ ada program kerja. Sekarang masuk program kerja. Mandang serius apa ya Pak Surama? Ya, boleh. Silahkan dibuka lagi draft yang di grup yang di file PDF itu. Kalau ini SK Bu, ini surat keputusan yang setiap pengurus menerima satu-satu. Kalau yang program kerja belum dicetak, sedang dicetak Mas Taufik, lagi digandakan. Sementara yang di grup itu ada file PDF dibuka. Nah ini Pak Taufik sudah datang. Ya, ini Muawanah AMD. Ya, jadi yang mempersiapkan beliau, monggo Mas Taufik sini. Saya lanjutkan. Dilaksanakan masih ada waktu 1 tahun sebelum periode kepengurusan yang sekarang selesai seperti itu. Tapi kalau mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Hadratul muhtaramin muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, lakum assalamualaikum warahmatullahi. Target kegiatan di 5 kegiatan itu 70.000 sampai 100.000 jamaah, karena satu kegiatan rata-rata kalau kita melihat kesiapan panitia kemarin, alhamdulillah sing ujar dulu terakhir niku nyiapaken 17.000 bungkus snack ternyata kurang, sehingga
dari anggaran tersebut MKAH hanya untuk sapot dus senek dan tratak. Golek duit sakmono telas. Tapi makin dijirim-jirim ke pripun karena memang kelaziman anggaran anak pajak, anak sayune nyun pangapunten sing kula kinten beliau orang mungkin matur langsung karo abah orang dadine kali kula kan langsung ngarani kowe nggo tim semene lah niku kan saipun akhor yang harus disisihkan, ada pajak nih. Terus kita juga dari kalau 300 itu bisa diverifikasi tanggal 4, saya nanti di Semarang verifikasi lolos, tanggal 6 mengajukan pencairan, tanggal 7 terbit SK Gubernur. Jadi sandamel ngenjam malah proposal pencairannya didamel sandamel bikin dilalake di Kerjanya maraton itu. paling boten kita bisa nyisihakan 10% kan duwe kas 30.000 lah targetnya paling boten untuk MKAH. Itu tentang kegiatan sing disuwun karena 4 kegiatan itu di wilayah timur Pak Ketua, mohon maaf Pak Sekretaris, yang satu di Karangpucung bulan November di target. Di luar kegiatan Harlah Muslimat, karena Harlah Muslimat satu kegiatan juga sudah dapat sendiri dari Pak Gubernur, sehingga kita kesempatan kita untuk lebih memaksimalkan majelis kita. Dan di dalam juknis ditegaskan bahwa anggaran tersebut tidak digunakan untuk belanja barang. Jadi kula wone mikir tumbas shottingan men Mbak Upi ora ngagem HP elek kayak gitu. Tapi kameranya juga kan ada. Mikir kados niku. Tumbas laptop, tumbas printer, tumbas nopo tapi tidak bisa dianggarkan pembelian dari situ sehingga penyisian kita wau nek ditarget bisa disina 10% buat tumbas bangsane niku perlengkapan kantor insyaallah lengkap lengkap sempurna lah duit semonten. Amin, Pak. Itu info awal tentang proposal. Berharap sekali aja ngasih selama ini kita berjalan tanpa bantuan pemerintah sudah luar biasa. Begitu ada bantuan pemerintah malah pada ribut darah-darah. Kene tulisannya ternyata 20.000 dening ukur diwehi 15.000 umpamane pada ribut, padahal umpamane kok anggarannya nanti disisi seperti itu betul-betul untuk kepentingan pajak, kepentingan sayun niku kali kepentingan penyisihan untuk kas MKAH, insya Allah 5 kegiatan. Kemudian tentang pedoman tata kerja, sebenarnya raker idealnya kalau NU periodenya 5 tahun masa baktinya, rakernya sekurang-kurangnya 3 kali dalam satu periode. Nah kita motokopi idealnya raker itu per tahun. Tahun ini dari sekian banyak program, itu yang mau dilaksanakan tahun ini mana? Nah, evaluasinya berdasarkan itu, sehingga kita berharap program yang kita putuskan pada raker pertama ini sebagai induk. Pramila makan niki Romo Kiai ngendikan dening orang anak rutinan. Nah, itu di kegiatan namanya. Programnya induk dipecahkan di kegiatan. Cukup satu program misalnya turun ke bawah. Pengertiannya berarti MKAH nanti di setiap kegiatan MKAH di semua wilayah PC ini diupayakan turun ke bawah. Yang kedua, pembentukan struktur MKAH di kecamatan, desa, dan kalau di ADRT ada komunitas istilahnya, kelompok atau komunitas. Melihat ART itu menjadi wilayah cabang, sehingga dengan demikian memang kinerja cabang ini sangat berat. Mengapa dulu semua di pusat? Karena cabang-cabangnya belum terbentuk. Pertama, yang kedua, saking tawadhu'e Romo Kiai Mukhlis. Pokoknya serangna baik kabeh anu tawadhu nurian bebek kesel ya. Dan seniki anu secara organisasi memang di wilayah cabang terus nek ngesuk kathah banget terbentuk di kelompok-kelompok ya sing til tanda tangan Romo Kiai. Gak dihitung bae tanda tangan pira kayak gitu. Saya tanda tangan kan. Masya Allah, sholli ala sayyidina Muhammad. Terus tata kerja ini untuk mengatur karena kita punya 5 wakil ketua.
punya 4 sekretaris, punya 3 bendahara. Sehingga kita mencoba untuk mentradisikan pengurus itu bukan hanya yang namanya tercantum, tapi yang dadi wakil ketua 1 jane kon ngapa, wong pati-pati wis anak, aku dadi sekretaris 2 jane kon ngapa. Nah, sehingga perlu kita sebelum masuk ke program mematangkan tata kerja, karena tata kerja ini mohon maaf dibuat dalam waktu ya orang nono kayak wong Isra Mi'raj seperti ini. Anu barnis full lael rampung acara jam 1:30 lah tekan enjang wau rampung kan anu kayak wong Mi'raj gaya Kanjeng Nabi Isra Mi'raj gue ngikun minal lael. Nah, pertama mengenai ketua, monggo dipun waos rumiyin, tetapi prinsipnya ketua ini adalah pengendali seluruh program dan kegiatan Majelis Khidmah Al-Asmaul Husna. Jadi ketua ini memang harus selalu mendapatkan laporan update mengenai kegiatan mujahadah Asmaul Husna yang rutin selamanan baik di wilayah Dawa Mancung maupun di wilayah Timur, sehingga kita upayakan kalau di kedua wilayah tersebut selalu ada hadir dari pengurus cabang. Nanti di keputusan mengenai kegiatan, untuk kegiatan di wilayah Dawa Mancung itu ditugaskan kepada pengurus cabang yang ada di wilayah Dawa Mancung. Begitupun kegiatan di wilayah Timur juga kepada pengurus cabang yang di wilayah Timur. Ketua ini sebagai pimpinan tertinggi organisasi Majelis Khidmah Al-Asmaul Husna Kabupaten Cilacap masa khidmah 2023-2028. SK Desember tetapi keluarnya SK Januari, sehingga periodisasinya mengikuti SK keluar. Nah, 5 tahun berarti sampai dengan 2028. Fungsinya memegang kebijakan, membuat keputusan dan pertanggungjawaban tertinggi organisasi Majelis Khidmah Al-Asmaul Husna masa khidmah 2023-2028. Tugasnya 1-6, hak dan kewenangannya 1-6 sampai 7. Yang tidak ada memang hak anggaran di sini. Urung wani gaji ketua pira. Itu tidak dicantumkan, mohon maaf. Kemudian tanggung jawabnya 1, 2, 3 terkait dengan organisasi. Yang membedakan ketua umum dengan ketua sing ora umum, ketua umum itu punya kewenangan untuk menjalin hubungan, membuat kerjasama dengan pihak luar. Tetapi ketua di luar ketua umum berarti kan ketua sing ora umum. Ketua sing ora umum sifatnya hanya internal organisasi, sehingga idealnya setiap ada undangan kok bunyinya kepada ketua MKH itu harus dilaporkan kepada ketua dan ketua yang hadir. Dalam hal ketua tidak hadir harus ada mandat yang jelas. Walaupun nyuwun pangapunten sing rawuh Pak Atris di situ bidang, tetapi mendapatkan mandat langsung dari ketua dan disampaikan karena ketua berhalangan maka menugaskan kepada kami selaku pengurus MKH Kabupaten untuk itu. Monggo, apakah tentang status fungsi tugas ketua ada tambahan atau dikurangi? Cukup? Cukup? Ya. Wakil ketua. Tugas wakil ketua secara umum adalah membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. Fungsinya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan organisasi yang sering seperti itu. Terus memberikan usulan dan pertimbangan terhadap kebijakan organisasi, sifatnya hanya usulan dan pertimbangan. Wakil ketua juga punya hak untuk menjadi imam mujahadah. Ayat ketiga ini berlaku untuk semua pengurus. Jadi pengurus ini kan sudah beat semua ya. Karena sudah beat, jadi wis ora saling lempar di ranting, di lingkungan. Ki Sefi kan sering banget mendadak gede-gedean. Orang usah boleh liane karena beliau sendiri juga SK ini memberikan kewenangan untuk menjadi imam mujahadah. Nek umpamane boleh kuangel yo wis pokoke sapa bae ya. Apakah tentang wakil ketua ini bisa disepakati? Sepakati. Oke.
Sekretaris sebagai penanggung jawab dalam bidang kesekretariatan keseluruhan. Fungsinya pelaksana bidang sekretariatan, tugasnya ada 4, atas realisasi dan kelancaran program. Jadi kalau sekretaris itu yang memprogram, yang merealisasikan itu para wakil sekretaris. Bisa disepakati? Bendahara sebagai penanggung jawab dalam bidang kebendaraan. Fungsinya pelaksanaan dan koordinasi bidang kendaraan. Tugas dan kewajibannya mengkoordinir kerja bidang kebendaraan, menjaga kelancaran kerja bidang kebendaraan. Ada 5 hak dan kewenangannya, menentukan kebijakan dalam bidang kebendaraan, mendistribusikan tugas dan wewenang, menjadi imam mujahadah. Tanggung jawabnya bertanggung jawab atas 1, 2, 3, 4, 5. Apakah bisa disepakati? Wakil bendahara prinsipnya adalah membantu bendahara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsinya, tugasnya, hak kewenangannya, tanggung jawabnya. Bisa disepakati semua? Bisa. Organisasi Majelis Hikmah Al-Asmaul Husna Kabupaten Cilacap masa Hikmah 2328 di bidang organisasi dan hubungan masyarakat. Fungsinya pemegang kebijakan, pembuat keputusan dan penanggung jawab dalam organisasi. Ini terkait dengan program-program organisasi, itu bidang organisasi ini memegang kebijakan. Terus tugasnya bersama ketua 2 dan sekretaris 2 dalam usaha pengembangan ekonomi masyarakat. Tugasnya bersama ketua 3 dan sekretaris 3. Ini ketua 3 Pak Kiai Imam Mausul, sekretaris 3 Mas Sofiul Haq. Ini yang banyak berkoordinasi dengan bidang usaha dan pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi misalnya MKAH arep gawe badan usaha milik MKAH, koordinasi teknisnya dengan ketua 3 dan sekretaris 3. Ini bisa disepakati ya. Bidang survei lokasi dan perlengkapan. Bidang ini nanti malam langsung kerja karena ada undangan tadi dari panitia MKAH untuk besok. Saya sempat dari kemarin sudah pernah apa dengan buzzer? Nah, belum pernah. Padahal waktunya ini sekali Ahad besok, sekarang sudah hari Selasa lah. Tadi malam Mas Nura, ngejang kempal, tapi kalau izin belum betul sakit pun kena. Siap mungkin kena di sana bidangnya. Survei lokasi, tugasnya bersama ketua 4 dan sekretaris 4. Ketua 4 berarti Pak Haji Nono Carsono dengan survei lokasi dan perlengkapan. Ini ada yang lebih kekuasaan survei lokasi ini, memberikan rekomendasi kepada ketua untuk menolak, dan itu sudah dipraktekkan kemarin di Sugian karena ajuan tempatnya sulit sekali dijangkau sehingga setelah disurvei menolak. Nah, ini sesuatu yang berbeda sehingga memang bidang survei ini yang paling penting dalam rangka suksesnya acara. Tentu yang selalu menjadi pertimbangan kita adalah keamanan dan kenyamanan jamaah. Itu yang terpenting karena kemarin kasusnya kebetulan ada salah satu pengusaha yang siap ngebosi musyawarah itu, siap ngebosi kegiatan Asmaul Husna. Tapi tempatnya di tengah gunung. Akses menuju tempat tersebut kalau untuk lewat mobil pribadi nyaman, bisa. Mobil truk ya beberapa truk guling. Nah, tapi kalau membawa mobil odong-odong tumplek lah. Sing dari tersangka Kiai Haji Muh tidak mendengar. Nah, yang dengar hanya yang dekat Lakaban, sementara jauhnya penuh, hampir banget. Nah, sudah masuk rumah Pak Sugar. Toannya di panggilan toannya orang tengah. Memang idealnya malam-malam ini bidang survei dan perlengkapan lokasi ngecek toannya apa. Karena kalau menggunakan standar sound system yang berbiji, kan memang sewanya kemarin
sampai 8 juta 9 juta. Ini hari ini saya bilang banget. Sehingga nyambungnya kalau toa itu sudah masuk. Ini musola depan yang ada dia. Kita mendengar karena ada solusinya. Kalau enggak dengar. Jadi kita sambil melanjutkan bukan tidak menghormati. Survei dan lokasi apakah ada tambahan pengurangan? Apakah cukup? Tugas kewenangannya ini publikasi bersama Ketua 5 dan Sekretaris 4. Ketua 5 berarti Kiai Haji Muhammad Sunardi Iwan Susanto atau HIMSIS Sidarja, Pak Haji HIMSIS, dan Mas Mahrul melakukan upaya untuk menyiarkan pelaksanaan Mujahadah Asmaul Husna tingkat kabupaten bersama Ketua Umum berada di panggung. Nah ini tetap ikut di panggung, ini salah satu dari bukan Mujahadah, salah satu bukan yang ini bersama Ketua 4, 5 dan Sekretaris 4 melakukan publikasi, membuat akun media sosial MK Kabupaten Cilacap, melakukan dokumentasi atas kegiatan Mujahadah, mengikuti rapat-rapat teknis panitia lokal sehingga divisi ini mengerti betul, mengetahui betul rundown acaranya, menjadi mitra untuk memasyarakatkan kegiatan MKH. Hak dan kewajibannya, mohon maaf, haknya juga tidak termasuk di dalamnya honor-honor. Iya. Tanya honor, tidak ada honor. Iya, betul. Terus tanggung jawab, apakah ini bidang publikasi dan dokumentasi ada penambahan atau pengurangan? Cukup. Sah. Mujahadah dan penguatan organisasi. Statusnya sebagai pelaksana kerja organisasi Majelis Hizbah Asmaul Husna Kabupaten Cilacap, bidang mujahadah dan penguatan organisasi. Fungsinya pemegang kebijakan. Ini kebijakan di panggung. Enang panggung, anak apa, anak ambrol, anak terdos itu sudah ketika Mujahadah jalan, wilayahnya bidang ini, bukan wilayahnya Pak Atris. Soal bidang ini kemudian berkoordinasi dengan Pak Atris, ya itu yang harus dilakukan. Tetapi yang langsung itu di situ, termasuk misalnya kita simulasi tiba-tiba jam istighosa ada gempa besar. Ini bidang Mujahadah ini juga yang paling bertanggung jawab bagaimana kalau terjadi perlindungan bersama para ketua dan sekretaris. Artinya karena ini memang sifatnya paling luas bidang Mujahadah ini, sehingga bekerja juga dengan semua ketua dan semua sekretaris, menentukan upaya untuk menyiarkan pelaksanaan Mujahadah Asmaul Husna tingkat kabupaten bersama ketua umum berada di panggung tribun kehormatan untuk membantu pelaksanaan Mujahadah Asmaul Husna kabupaten, membaca lembar permohonan doa yang disampaikan jemaah. Ini tugasnya ngumpulna lembar doa, membaca lembar doa, membagi siapa saja yang berdoa. Ini tugasnya bidang Mujahadah. Biasanya Pak Atris dikumpulna, dibagi, ditariki maning, dan itu sudah wilayah Rika sih. Tidak Mujahadah, tidak Mujahadah. Pak Kiai Muhammad Eksa, Kiai Mahmuri, Kiai Multazam, nah ini Multazam yang sudah dari kilo dari senjata itu lah, itu tidak tekan kalau Multazam. Ya. Terus mengikuti rapat-rapat punya ketentuan khusus. Pengurus anggota terdiri dari para tokoh yang dipandang memiliki peran besar dalam membesarkan organisasi. Jadi yang masuk dalam anggota, jangan kemudian kagungan penggali dengan anggota dan orang anggota. Justru tokoh sing penting nang anggota. Pak Siswandi, punya Salamah, tokoh-tokoh penting di dalam anggota. Semua pengurus anggota memiliki tanggung jawab untuk memberi masukan kepada semua bidang untuk memaksimalkan peran dan fungsinya. Pengurus anggota memiliki hak yang sama dengan pengurus harian bidang yang berhak menjadi imam Mujahadah di kabupaten dan hak lain yang terkait. Apakah ini bisa diterima? Ditetapkan di Karangrejo tanggal 31 Januari 2023 pimpinan rapat. Saya sendiri Sekretaris Pak Kiai Jalaluddin mengetahui Ketua Kabupaten Jawa Jadi Mukhlisuddin Afandi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya tawarkan apakah sekoros dulu apa dilanjut? Sekoras. Iya, enggak. Tapi ini arah saja kan tidak mengarah kiblat ya. Ya, di sini itu arahnya 274 derajat. Silakan yang bawa kamar kecil di depan, di belakang, di samping, di sini kamar ada kamar kecil. Di dalam boleh, silakan boleh. Nanti kita lanjut jam 4 ya. Semua sini mau juga. Pemirsa. Pengurus MKH Kabupaten Cilacap dan hari ini sedang mengadakan rapat rakor kerja di tempat kediaman Atep Jalaluddin, dan hari ini akan ada keadaan Sekoras. Sama Pak Kayif yang kadang Ustadz Saifi luar biasa yang kemarin telah mengadakan mujahadah semua. Ini seporsing juga sampai jam 4, seporsing dulu. Tapi kayaknya ini serampung nih, mau gak penutup pas. TV official hari ini kehadiran Ustadz Maski dari desa terjauh di Cilacap di Danasri Nusa Ungu bersama Ustadz yang paling ganteng biasa idola, dan alhamdulillah setelah hadir ke wilayah bagian Kulon yaitu di Sidoarjo. Silakan masuk aja. Di depan, di belakang, di dalam ada. Ayo Bu. Kabadis. Acara selesai, sudah rapat koordinasi bulanan. Hari ini tepatnya di kediamannya Haji Atep Jalaluddin, dan alhamdulillah acara selesai sudah. Alhamdulillah berkah semua dalam kondisi hujan tapi berkah. Dan pemirsa, hari ini sudah selesai acaranya. Tinggal mantap ya. Dan ini adalah dengan Bunyai siapa? Bu Atep saja. Bu Atep Jalaluddin, guys. Berkah semuanya. Alhamdulillah. Bersama Bimaski. Bimaski. Pak Haji Datuk. Ustadz Jaidin. Alhamdulillah. Jangan tidak. Pak Kayim. Babe. Yang lain nyusul.